Saya sampai ke Mesir tahun 1998. Di sana saya kenal dengan orang Ujung Gading, namanya Ustadz Edi Chandra Nasution. Saya sampai ke Maroko tahun 2004. Di Maroko saya jumpa lagi dengan orang Ujung Gading, namanya Ustadz Ridho Datuk Batuah. Dia doktor, sekarang dosen di Jakarta. Selama saya kenal dengan orang Ujung Gading, di Bogor saya berjumpa lagi dengan orang Ujung Gading, Ustadz Nasrullah namanya, hadir malam ini bersama kita. Di Mesir saya jumpa orang Ujung Gading. Di Maroko saya jumpa dengan orang Ujung Gading. Di Bogor saya jumpa dengan orang Ujung Gading. Semuanya baik-baik. Saya penasaran, bagaimana orang Ujung Gading itu. Malam ini ditunjukkan Allah ke saya dengan mata kepala saya, menengok orang Ujung Gading. Hujan lebat tak menjadi penghalang bagi dia untuk datang. Jalan becek, hujan lebat, berdesak-desakan, tak dapat tempat duduk, datang orang Ujung Gading kemari. Kalau tablik akbar di gor ramai, biasa. Tablik akbar di masjid ramai, biasa. Tablik akbar di tengah lapangan becek, diguyur hujan lebat, tetap ramai. Itu hanya ada di Ujung Gading. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang Ujung Gading doanya makbul. Ada orang-orang soleh, orang-orang ikhlas yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah la syarikalah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala fi suratin ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Pertama-tama kita tak henti-hentinya mempersembahkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT, karena dengan segala nikmat dan karunia-Nya
dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita syukuri, tidak hanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tapi kita gunakan seluruh apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pergunakan untuk meningkatkan ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmat tidak hanya bagi orang-orang yang beriman, tidak hanya bagi orang-orang yang kafir, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat bagi manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita mulai khutbah ini dengan menundukkan wajah kita yang mulia, merendahkan jiwa kita yang hanif, merenungkan keagungan Allah, seraya mensyukuri segala nikmatnya yang tiada batas yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Kebesaran ilahi yang kita kumandangkan dengan alunan takbir, tahmid dan tahlil adalah ekspresi iman sekaligus bentuk komitmen kita untuk menjadikan Allah Jalla Jalaluh sebagai rujukan kehidupan kita, bahwa di dalam hidup kita ini semuanya bermuara dari yang satu, yaitu Allahus Samad. Kita ada, kita berada atau tidak berada, kita kuat atau lemah, menguasai atau dikuasai, bahkan kita hidup dan pasti suatu saat nanti kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Esensi filsafah hidup yang seperti inilah yang ditimbulkan dalam pengakuan iman kita, la ilaha illallah, bahwa tiada yang punya hak keagungan, kemuliaan dan tiada hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik langit dan bumi. Inilah ikrar awal jamaah haji ketika memulai niat manasiknya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Kami datang wahai Allah memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya seluruh pujian, kenikmatan dan kekuasaan adalah milikmu, tiada sekutu bagimu. Ini pula lah yang menjadi filsafat hidup sejati seorang yang beriman kepada Allah SWT ketika dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah SWT dan kepadanya kita akan kembali. Bahwasanya kita dan segala yang ada pada kita, anak, istri, harta benda, kekuasaan dan kehormatan duniawi kita, semuanya adalah milik Allah SWT yang menjadi titipan sementara kepada kita dan pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Hadirnya Allah SWT dalam hidup kita, baik pada tataran individu maupun kolektif, melahirkan kekuatan dan energi kehidupan yang maha dahsyat. Manusia lemah dengan dirinya, tetapi ia menjadi kuat ketika ia bersama Allah SWT. Dunia dengan segala tantangan dan godaannya menjadi sangat ringan, bahkan sangat kecil sekali ketika keagungan Allah SWT telah hadir di dalam diri kita. Sesungguhnya ma'iyatullah atau kebersamaan dengan Allah adalah sebuah pegangan yang tak akan goyah. Pegangan itulah yang diistilahkan di dalam Al-Quran, yaitu al-urwatul wusqa, yaitu pegangan yang kokoh. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Kebesaran Allah SWT dalam dada Rasulnya inilah yang menjadikannya tenang saat menghadapi tantangan. Bahkan di saat-saat upaya pembunuhan karakter, bahkan pembunuhan dirinya sendiri oleh musuh-musuhnya sekalipun. Peristiwa menegangkan itu tergoreskan dan menjadi kalam dari Allah SWT ketika dia berfirman, idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Angatlah ketika keduanya berada dalam gua itu, ketika dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah SWT bersama kita.
Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keagungan dan kebesaran Allah yang Maha Kuasa itulah yang terrefleksi dalam keagungan ragam nikmatnya pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita nikmat yang luar biasa, baik secara lahir maupun secara batin. Sedemikian besarnya nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, menjadikan sangat sedikit di antara kita yang mampu bersyukur kepadanya. Sebagaimana Allah firmankan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang mampu bersyukur. Penciptaan kita sebagai manusia, sebagai insan, sebagai bashar ataupun sebagai Bani Adam, sesungguhnya sebuah kenikmatan yang kemuliaan yang luar biasa. Allah berfirman, walaqad karamna Bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Sungguh kami telah muliakan Bani Adam dan kami hidupkan mereka di atas langit dan di atas bumi. Penciptaan kita sebagai ciptaan yang terbaik fi ahsani taqwim merupakan bentuk kenikmatan yang luar biasa. Keindahan, kenyamanan, dan kesempurnaan penciptaan kita sebagai manusia sungguh merupakan kenikmatan yang menuntut kesadaran untuk kita selalu bersyukur kepada Allah SWT. Dijadikannya kita sebagai makhluk yang memiliki kapasitas akal atau fikir menjadikan makhluk-makhluk lainnya merasa iri dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia dalam rangka berinovasi dalam mengemban tugasnya sebagai khalifah di atas bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi perlu kita kembali menyadari bahwa dari semua nikmat yang telah Allah karuniakan itu, nikmat iman dan Islamlah yang menjadi fondasi dan penentu. Karunia apapun akan menjadi nikmat jika dibangun di atas fondasi iman, dan sebaliknya karunia apapun jika tidak dibarengi iman di dalam dada kita justru akan menjadi kebencana atau nikmah dan musibah kehidupan. Dunia barat dengan segala kemajuan material, perkembangan sains dan teknologi, khususnya dalam dunia informasi saat ini, telah terbukti gagal memberikan ketenangan dan kebahagiaan hidup. Sebuah realita bahwa hidup tanpa iman dan Islam adalah kehidupan yang gagal walaupun bergelimang dengan kemajuan materi. Realita ini harus menyadarkan kita untuk mensyukuri dan selalu meninggikan atau menjunjung tinggi nilai iman dan Islam di dalam diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita semua untuk mencintai keimanan, membenci kekufuran, kefasikan dan dosa-dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perayaan Idul Adha yang umat Islam rayakan di seantero dunia syarat dengan makna dan nilai-nilai kehidupan yang luar biasa. Adapun makna dan hidupan kehidupan, makna ketaatan dan pengorbanan, makna soliditas mental dan kekokohan iman, sekaligus mengajarkan kepada kita nilai-nilai kehidupan bersama dan kepemimpinan. Dan yang teristimewa dari semua ini adalah kenyataan bahwa semua ini sangat erat dengan sejarah hidup baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sangat wajar jika perayaan Idul Adha yang kita rayakan pada hari ini adalah bentuk kenangan kita sekaligus ketauladanan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Allah SWT memang telah memerintahkan kepada kita, wattabi'u millata Ibrahim, dan teladanilah dan ikutilah millahnya Ibrahim. Haji, Ibrahim, dan kurban memang tema utama dari Idul Adha, karena memang Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi simbol kesempurnaan dalam pengabdian dan kemuliaan akhlak. Sementara haji adalah ibadah yang menjadi miniatur kehidupan manusia, dan semua itu hanya dapat diwujudkan dengan semangat pengorbanan. Nabi Ibrahimlah yang pertama kali diperintahkan Allah untuk mengumandangkan kewajiban haji kepada umat manusia. Ketauladanan dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam patut kita contoh bahwa baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dalam sejarah perjalanan kehidupannya
mengalami proses-proses yang pada akhirnya baginda menemukan mutiara iman dan yang dicarinya dengan kehidupan yang sungguh-sungguh. Dengan menggunakan dua instrumen yang telah Allah berikan kepada dirinya sebagai manusia, yaitu instrumen akal dan instrumen hati. Kesungguhan hati itulah yang diekspresikan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan manusia atau mereka yang bersungguh-sungguh dalam mencari iman dan mengokohkan iman di dalam dada mereka, sungguh akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kebaikan, dan sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Akan tetapi manusia juga diciptakan dengan daya nalar. Karenanya pada diri manusia ada keingintahuan yang tinggi. Karenanya proses menemukan hakikat iman memerlukan akal atau rasionalitas yang tajam pula. Kisah pencarian Allah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah rimba keingintahuan itu dikisahkan oleh Allah SWT secara cantik dalam Al-Quran di surah Al-An'am ayat 76-79. Dari proses analisa dan pengamatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim melalui metode at-tafkir atau berfikir fil haq dalam ciptaan Allah, dari bintang-bintang, bulan hingga matahari, pada akhirnya mengantarkan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kesimpulan sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Rabb yang telah menciptakan langit dan bumi. Dia menerima agama dan yang lurus, dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik kepadanya. Maka keyakinan bukanlah perasaan atau bentuk emosi semata, tapi sebuah kemantapan jiwa melalui cerna akal yang kokoh, dilandasi keimanan oleh rasa emosi yang tinggi terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Disinilah rahasia kenapa ayat-ayat pertama dalam Al-Quran yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah SAW adalah perintah untuk memaksimalkan daya nalar. Perintahnya adalah Iqra, bacalah, baca yang tertulis dan baca yang tidak tertulis. Akal manusia sesungguhnya memang menjadi salah satu karakter ajaran Islam, sekaligus kunci kekuatan Islam berada dalam akal manusia. Dengan akal dan pemikiran yang rasional, yang luas, akan tumbuh al-yakin atau keyakinan hati yang solid. Hal itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa faru'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahilin bi'idni rabbiha. Akal yang lurus dilandasi keimanan kepada Allah SWT adalah bagaikan sebuah pohon yang kokoh yang tertanam di dalam bumi, sedangkan ujungnya menjulang ke langit. Sungguh di zaman sekarang ini kita semua dituntut untuk membangun keseimbangan iman dan rasionalitas. Berbagai perilaku destruktif yang terjadi akhir-akhir ini seringkali disebabkan oleh emosi yang tidak diimbangi oleh pemikiran yang sehat. Maling uang rakyat, garong APBN, menyalahgunakan kekuasaan, sogok menyogok, menipu, narkoba, lintah darat, seks bebas, pergaulan bebas, LGBTQ+, perkosaan, pembunuhan, dan lain-lain sebagainya adalah bukti nyata hilangnya akal sehat manusia. Adapun keimanan yang solid melahirkan kekuatan dan kematangan hidup. Rasionalitas berpikir yang sehat melahirkan kedewasaan dan kebijaksanaan atau hikmah dalam berpikir dan bersikap. Kami sangat yakin bahwa bangsa dan dunia kita saat ini memerlukan manusia-manusia yang seimbang antara iman dan akal pikirannya. Mereka itulah
yang disebutkan oleh Al-Quran sebagai ulul arbab, yaitu mereka yang berfikir, yang mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan ketika berbaring, serta mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketauladanan kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa hidup kita semua ini merupakan perjalanan dari satu titik ke titik yang sama. Bagaikan kita tawaf di Ka'bah, berputar berkeliling dengan irama dan tujuan yang sama. Namun perlu diingat pula bahwa Ka'bah tersebut harus selalu menjadi sentra perputaran tersebut. Allah Subhanahu wa taala harus menjadi pusat perputaran kehidupan manusia. Kaya atau miskin, Allah menjadi pusat kehidupan. Kuat atau lemah, Allah menjadi pusat kehidupan. Sakit atau sehat, Allah menjadi pusat pengharapan. Tua atau muda, Allah tempat meminta. Berpangkat atau tidak berpangkat, Allah menjadi tempat bersandar. Merasakan kemudahan atau kesulitan hidup, Allah tetap menjadi pusat kehidupan kita. Nabi Ibrahim alaihissalam menegaskan hal tersebut ketika beliau mengatakan, Inni zahibun ila Rabbi, sesungguhnya aku berjalan menuju Tuhan. Realita hidup yang demikian menuntut kematangan atau kedewasaan dalam menjalaninya. Tanpa kedewasaan, manusia akan mudah menjadi cengeng dan lemah. Untuk menumbuhkan kematangan tersebut, manusia akan ditempa dengan berbagai ujian. Ujian sehat, ujian sakit, ujian hidup, dan ujian mati. Serta ujian berpisah dengan apa yang kita cintai. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam tampil sebagai sosok tauladan yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami tempaan itu dari awal perjalanan hidupnya hingga mencapai puncak kematangannya. Ragam bentuk ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bukan karena ketidaksukaan Allah kepadanya, akan tetapi hal itu adalah bukti kecintaan Allah SWT kepadanya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok hambanya yang diberikan gelar Khalilullah, yaitu kekasih Allah SWT. Dari ujian keluarga, sahabat, hingga ujian publik dan kekuasaan, ujian yang bersifat emosional, spiritual, keimanan, hingga kepada yang bersifat fisik dan materi. Akan tetapi kematangan mental yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim tidak menjadikannya gentar sedikit pun. Di saat tawaran bantuan para malaikat, ketika Nabi Ibrahim dieksekusi mati oleh Raja Namrus yang sangat benci dengan Nabi Ibrahim, beliau dilemparkan ke dalam api. Tapi dengan keyakinan Nabi Ibrahim kepada Allah SWT, api yang menggunung itu menjadi sangat dingin. Bahkan seandainya jika api itu tidak mati, maka Nabi Ibrahim akan menjadi beku di dalam api tersebut. Allah berfirman, Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan untuk Ibrahim. Kuasa Allah berlaku. Api yang panas menjadi dingin, bahkan menyenangkan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebuah peristiwa yang melampaui daya nalar manusia yang kerap dibatasi oleh segala keterbatasannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada sebuah catatan menarik yang terjadi ketika dialog antara Raja Namrus yang zalim dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum eksekusi itu terjadi, Raja bertanya kepada Nabi Ibrahim, Wahai Ibrahim, apakah engkau yang merusak Tuhan-Tuhan kami tersebut? Ibrahim menjawab, tapi patung besar itulah yang sendiri melakukannya. Tanyakan kepada patung tersebut jika ia mampu berbicara. Raja Namrus menjawab, engkau tahu bahwa patung itu tidak dapat berbicara. Lalu hal itu segera direspon oleh Ibrahim alaihissalam dengan kecerdikan dan logika dengan mengatakan, lalu wajarkah kalian menyembah patung yang tidak memberikan manfaat apapun? Pelajaran terpenting dari petikan dialog antara
Raja Namrud dan Ibrahim itu adalah bahwa seorang muslim, kita semua sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT, apalagi para ulama dan para dai, harus memiliki ketajaman logika sekaligus kapabilitas dalam mengkomunikasikan kebenaran. Kelemahan logika dan ketidakmampuan berkomunikasi menyampaikan kebenaran akan melahirkan manusia-manusia yang kerap bermain dogma, mudah menjalahkan, mudah menganggap orang salah, bahkan sampai kepada puncaknya berani untuk mengkafirkan orang Islam. Yang lebih berbahaya lagi, ketika para ulama dan dai melakukan dakwah dengan metode bulldozer, yaitu menghancurkan segala harapan hidayah atas nama dakwah. Bahkan hal itu lebih berbahaya lagi, akan meruntuhkan keagungan dan keindahan Islam itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah sekian lama Ibrahim dan istrinya Siti Sarah menikah, mereka tidak kunjung dikaruniai anak. Bahkan keduanya telah mencapai umur yang uzur. Ibrahim semakin khawatir akan hal tersebut. Hal ini segera disadari oleh istrinya Siti Sarah, dan Ibrahim diminta olehnya untuk segera menikahi hamba sahaya mereka, yaitu Siti Hajar. Melalui Siti Hajar, Allah SWT mengaruniakan seorang putra yang diberi nama Ismail alaihissalam. Alangkah bahagianya Ibrahim dengan karunia anak yang telah ditunggu lama, bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun. Ternyata pemberian Ismail kepada Ibrahim adalah merupakan ujian besar dari Allah SWT, di mana Nabi Ibrahim diperintahkan Allah SWT untuk membawa anaknya yang masih bayi bersama ibunya Siti Hajar untuk berpindah ke sebuah lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana. Lembah yang tiada tumbuhan bermakna sebuah tempat yang secara manusiawi tidak memiliki sumber kehidupan. Tiada tumbuhan berarti bahwa tempat tersebut tidak layak untuk manusia. Tidak ada tumbuhan, tidak ada air, dan tidak ada kehidupan. Akan tetapi Ibrahim alaihissalam semakin matang dalam meyakini kehidupan itu dan ujian dari Allah SWT, sehingga ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berhijrah ke negeri Mekah di dekat Ka'bah, baginda tidak mempertanyakan hal tersebut kepada Allah SWT. Ibrahim dengan hati yang kokoh, iman yang kuat, meninggalkan anak-anaknya dan istrinya di padang pasir yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Keyakinan Ibrahim akan penjagaan Allah SWT pastinya lebih hebat dan pasti selamat ketimbang penjagaan dari selain Allah SWT. Hajar yang sebelum menikah hanya seorang hamba sahaya, ternyata juga memiliki keimanan yang sangat kuat. Di saat dia ditanya kepada suaminya, apakah akan meninggalkan dirinya di tempat yang sunyi, sepi, dan gersang tersebut, Ibrahim hanya mampu menjawab dengan gerakan kepala, yang lalu direspon oleh Siti Hajar dengan mengatakan, "Wahai suamiku, berangkatlah, tinggalkanlah kami, karena saya lebih yakin dengan penjagaan Allah SWT." Bertahun-tahun Ibrahim meninggalkan anak dan istri tercinta, hingga suatu ketika datanglah ujian terbesar dalam hidupnya. Anak satu-satunya yang ia miliki telah lama ditunggu-tunggu dan sangat disayang, akan tetapi diperintahkan oleh Allah SWT untuk disembelih. Dan inilah yang diceritakan oleh Al-Quran, di mana Allah SWT berfirman, "Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Ketika Ismail, anak tersebut, mencapai umur yang baligh, dia berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi jika aku menyembelihmu. Lalu bagaimana pendapatmu?" Sang anak yang baru berusia belasan tahun malah mengatakan kepada ayahnya, "Wahai ayahanda,
lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allah SWT Maha Bijaksana dan Maha Kasih Sayang. Sembelihan tersebut diganti dengan seorang domba, dan itulah tradisi yang kita rayakan melalui syariatnya Rasulullah Muhammad SAW yang dinamai dengan Idul Kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keteladanan berikutnya dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keteladanan dalam kepemimpinan. Keberhasilan Ibrahim melalui berbagai ujian tersebut menjadikannya manusia yang tangguh, manusia yang kokoh, dan manusia yang matang dalam menjalani kehidupan. Dengan kematangan hidup itulah maka Allah SWT mengangkat Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi pemimpin bagi manusia. Inni ja'iluka linnasi imama. Kepemimpinan adalah pilar kehidupan. Karenanya semua manusia pada dasarnya adalah pemimpin dalam hidupnya. Baginda Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pengembala hidup, dan kalian akan ditanya tentang apa yang kalian gembalakan dalam kehidupan kalian. Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat menjadi pemimpin bukan dengan pencitraan dan bukan dengan tiba-tiba serta merta, tapi melalui proses panjang dengan berbagai penempaan, di mana Al-Quran menyebutkan wa idzibtala Ibrahim rabbuhum bi kalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabb-Nya dengan beberapa kalimat atau perintah. Lalu Nabi Ibrahim menyempurnakan kalimat tersebut, dan Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikanmu wahai Ibrahim sebagai pemimpin bagi manusia. Ibrahim bertanya, apakah juga dari kalangan anak keturunanku? Allah menjawab, iya, sesungguhnya aku akan menjadikan mereka sebagai pemimpin kecuali orang-orang yang zalim. Setelah mencapai kematangan jiwa dan pengalaman hidup yang solid, Nabi Ibrahim alaihissalam memang berdoa untuk dijadikan pemimpin. Tapi Ibrahim meminta kepemimpinan tersebut yang berasaskan ketakwaan, kepemimpinan yang membawa umatnya dan membawa rakyatnya kepada ketaatan dan kesalehan baik secara pribadi maupun bersama-sama. Di mana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepada kami pasangan-pasangan dan anak keturunan yang menjadi penyejuk hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Secara mendasar, kepemimpinan Ibrahim alaihissalam memiliki 3 karakteristik dasar sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Quran. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan dari kalangan mereka pemimpin-pemimpin yang mereka itu menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan petunjuk kami. Mereka memiliki kesabaran dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Yahduna bi amrina berarti mereka berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran. Berpegang teguh juga berarti memiliki kapasitas keilmuan dan pemahaman akan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyatnya. Dalam bahasa politik, inilah yang disebut dengan kapasitas dan kapabilitas. Lamma sobaru memiliki mentalitas baja dalam menghadapi berbagai rintangan dan tantangan kepemimpinan. Rintangan yang bukan saja rintangan-rintangan yang sudah ada, akan tetapi lebih penting lagi adalah menghadapi dengan kesabaran godaan-godaan dalam kekuasaan. Sabar dalam kesulitan itu sangat wajar dan lebih ringan. Akan tetapi sabar dalam menghadapi godaan kekuasaan dan godaan kepemimpinan jauh lebih berat dan kadang-kadang terlihat aneh. Wa kanu bi ayatina yuqinun berarti yakin dan meyakinkan. Kita mengatakan bahwa kepemimpinan Ibrahim dibangun atas optimisme yang kuat, tapi juga memberikan optimisme yang tinggi. Optimisme dan harapan
bukan sekadar janji-janji manis yang ketika ia telah terpilih seringkali gagal terpenuhi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu catatan penting akan kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bahwa beliau selalu mendengarkan aspirasi masyarakatnya, bahkan anak kecil sekalipun. Hal itu terbukti dari dialog Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya yang baru berumur belasan tahun. Nabi Ibrahim tidak segera serta-merta dan tidak semena-mena mengajak anaknya untuk disembelih. Akan tetapi Ibrahim bertanya kepada anaknya, apakah engkau siap menghadapi perintah Allah? Dan Ismail menjawab, siap wahai anda. Sesungguhnya apa yang diperintahkan kepadamu adalah niscaya perintah dari Allah SWT, dan engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Keinginan untuk mendengarkan walaupun dari seorang anak remaja dan berkenaan dengan urusan keyakinan menjadikan Ibrahim menjadi pemimpin yang bijak. Tidaklah barangkali berlebihan kita bisa memakai dalam bahasa politik, kita memberi gelar kepada Nabi Ibrahim adalah Master of Democracy. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepemimpinan itu memang karunia, bukan sekadar kehormatan. Kepemimpinan adalah karunia, amanah, kesempatan yang Allah berikan kepada siapa yang ia kehendaki. Allah mengatakan, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah wahai Allah, engkaulah yang memberikan kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau pula yang mencabut kekuasaan itu dari orang yang engkau kehendaki. Dan karenanya Baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwa 7 golongan yang dinaungi oleh Allah SWT ketika tidak ada naungan. Yang pertama sekali adalah pemimpin yang adil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah SWT telah menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai pemimpin, maka Allah juga memberikan kesadaran yang penuh sehingga Nabi Ibrahim tidak berambisi buta dalam memperebutkan kekuasaan, tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kepemimpinan, tidak melakukan fitnah dan cara-cara busuk lainnya demi meraih kepemimpinan itu. Karena itu kita harus yakin bahwa Allah lah yang memberikan kepada kita siapa yang ia kehendaki. Di tangannya tergenggam kekuasaan langit dan bumi. Biyadihil mulk innahu ala kulli syai'in qadir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berikutnya teladan yang dapat kita ambil Nabi Ibrahim alaihissalam tersimpul dalam doa yang beliau dipanjatkan kepada Allah SWT bagi negeri dan penduduknya, di mana Ibrahim berdoa, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarat man amana billahi wal yawmil akhir. Wahai Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berikanlah rezeki yang banyak kepada penduduknya dari buah-buahan dan selainnya kepada siapa mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa tarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Akan tetapi barang siapa yang kafir tidak beriman kepada Allah SWT, maka aku akan tarik mereka ke dalam api neraka yang merupakan tempat kembali yang paling buruk. Ada 3 hal penting yang menjadi misi utama kepemimpinan Ibrahim di dalam mendoakan sebuah negeri. Yang pertama adalah keamanan, sebab dengan keamanan akan tercipta stabilitas, dan hanya dengan stabilitas akan terbangun kemakmuran dan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan bukan hanya dimaknai sebagai pembangunan secara fisik, akan tetapi lebih penting lagi adalah membangun sumber daya manusia yang dapat dimaknai sebagai membangun peradaban. Sebuah negeri, sebuah tempat, jika tanpa SDM yang memiliki kemampuan yang baik, justru akan merusak peradaban yang telah ada dan membawa negeri tersebut kepada kemunduran.
Yang kedua adalah rezeki yang banyak, di mana Nabi Ibrahim berdoa agar penduduk negeri diberikan rezeki. Yang ketiga adalah keadilan, di mana dengan keadilan itu akan tercipta kesejahteraan yang benar dan dibangun di atas asas keadilan yang berkelanjutan. Kesejahteraan yang berkeadilan itu menjadi misi terpenting dari kepemimpinan, khususnya kepemimpinan Nabi Ibrahim AS. Jika kepemimpinan Nabi Ibrahim kita kontekstualkan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, maka semua itu secara substansif atau secara asasi tertuang dalam pasal-pasal dalam falsafah negara kita, yaitu Pancasila. Sementara misi kepemimpinan Nabi Ibrahim untuk menegakkan keadilan dan wujudkan kesejahteraan umum dapat pula kita simpulkan di dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Doa Ibrahim untuk penduduk Makkah pada saat itu adalah bentuk daripada hubbul watan atau cinta negeri, dan karenanya nasionalisme selama dimaksudkan untuk kepentingan umum dalam berbangsa dan bernegara adalah bagian dari ajaran Islam. Maka kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia dan sebagai masyarakat Kecamatan Lembah Melintang tidak pernah terpisahkan dari nilai-nilai spiritual dan agama Islam. Dan lebih khusus lagi, peranan agama dan ulama di wilayah kita ini dari masa ke masa dan dalam segala zaman dan situasi tidak pernah dipandang sebelah mata. Maka dalam merayakan pengorbanan Ibrahim, sekaligus kita bangun komitmen kepemimpinan yang berkarakter berakhlakul karimah, kepemimpinan yang mengedepankan rahmah atau kasih sayang kepada rakyat, terlebih lagi kepada mereka yang memang berada pada posisi yang terpinggirkan. Namun tidak kalah pentingnya adalah kita membangun kembali semangat besar kita untuk bangkit sebagai umat dan sebagai bangsa dalam sebuah kebersamaan untuk membangun bangsa yang besar dan bangsa yang menang. Dan lebih jauh lagi, kita berdoa agar kita dijadikan bangsa yang kuat, bangsa yang menjadi pemimpin, umat yang menjadi pemimpin. Tidak hanya di satu tempat, tapi di berbagai tempat Allah jadikan kita sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka saatnya kita semua, bangsa ini bangkit menampilkan Islam yang berkarakter maju dan menang. Islam yang saat ini sejatinya dambaan dunia. Islam yang ramah, Islam yang berkarakter tawasud atau moderat, dan tasamuh atau toleran, akan tetapi juga yang berkarakter mu'tadil, berkeadilan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Allahumma ja'alna min ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Dan marilah kita semua menundukkan kepala, berdoa kepada Allah SWT agar segala apa yang kita cita-citakan untuk diri kita, untuk bangsa kita, untuk negeri kita khususnya Ujung Gading ini menjadi negeri yang penuh berkah, yang diberikan kemuliaan Allah SWT, dan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali nabiyyina Muhammad. Wasallim ridallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik
والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, Zat yang maha tahu segala lumuran aib dan maksiat, ampunkan kami sebusuk apapun diri kami, sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni kami, bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran kelam kehidupan masa lalu kami. Ya Allah, ampunkan dan selamatkan orang tua kami. Darah dagingnya melekat pada tubuh kami. Ampunkan jikalau selama ini kami pernah menzaliminya. Jadikan kami menjadi anak yang soleh, yang berbuat baik kepada kedua orang tua kami. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa ahdika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Wahai Allah, ampuni kami atas kehilafan dan dosa kami kepada anak-anak kami, suami dan istri kami, karena kami belum mampu secara bersungguh-sungguh dan maksimal dalam mendidik mereka dan membahagiakan mereka, serta kokoh iman dan keislaman mereka kepadamu. Wahai Allah, bukakan pintu hati kami agar selalu sadar bahwa hidup ini hanyalah mampir sejenak. Hanya Engkau yang maha mengetahui kapan ajal akan menyebut kami. Maka jadikan sisa umur kami menjadi jalan kebaikan bagi kami, bagi keluarga kami, dan bagi masyarakat kami. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atika wa ala dinika wa ala ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakan hati kami agar dapat merasakan keagungan-Mu. Jadikan kening ini menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu. Jadikan mata kami menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu. Jadikan kami orang yang bermanfaat, tidak hanya bagi diri kami sendiri, tapi juga jadikan kami orang yang bermanfaat bagi masyarakat-masyarakat kami. Ya Allah, di saat-saat yang sahdu ini kami segenap hamba-hamba-Mu berkumpul bersimpuh di tempat ini, menyebut nama-Mu yang agung, berzikir, bermunajat kepadamu dengan takbir, tahmid dan tahlil. Duhai Allah yang maha penyayang, bersihkan hati dan jiwa kami dari hasad dan dengki. Persatukan jiwa-jiwa kami dalam cinta kepadamu dan dalam ketaatan kepadamu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, bimbinglah kami dan para pemimpin negeri ini agar dapat berlaku adil dengan syariat-Mu di atas bumi, dan berikanlah kami pemimpin yang dapat melindungi dan mengayomi serta memberikan solusi atas segala keluh kesah rakyat.
Wahai Allah ya Salam, Maha Pelindung, Engkau berikan petunjuk kepada orang-orang yang bingung. Engkau berikan kecukupan kepada orang yang berkekurangan. Berikan ketenangan kepada orang yang gelisah. Sembuhkan yang sakit. Orang yang kesusahan maka berikan ia kemudahan. Orang yang sedang gelisah berikan ia ketenangan. Orang yang sedang mencari berikan ia apa yang ia cari. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta yang haram, makanan yang haram, dan perbuatan yang haram. Izinkan jasad kami ini ya Allah ketika kembali pulang ke hadirat-Mu sebagai jasad yang bersih dari dosa dan noda. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.